untuk materi hari ini kita akan melanjutkannya yaitu tentang expository text ya. Yang ini akan kita bahas sekarang ya. Hari ini ya. Sebelum itu sudah ada yang pernah mendengar atau sudah tahu tentang expository text? Teks yang menceritakan non-fiksi. Non-fiksi, kita menjelaskan non-fiksi. Ada yang tahu non-fiksi itu apa? No. Kalau fiksi itu sesuatu yang tidak nyata. Berarti kalau non fiksi berarti sesuatu yang kebalikannya. Berarti expository text ini adalah ya. Kalau dalam pengertiannya expository text is the type of writing that explain, describe, or inform the reader about the topic. Ataupun di sini menjelaskan expository text adalah tipe tulisan yang menjelaskan, mendeskripsikan, memberikan informasi yang berguna ataupun memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang nah itu yang namanya expository text. Jadi kalau untuk expository text itu mungkin sering kalian contohnya juga banyak. Intinya tadi ya kata kuncinya adalah non fiksi. Non fiksi itu tadi apa? Sesuatu yang nyata, fakta dan faktual. Faktual atau fakta. Faktual atau fakta. Nah, itu untuk pengertiannya tadi ya. Itu menjelaskan, mendeskripsikan atau memberikan informasi yang bermanfaat ya. Nah, di sini juga ada beberapa stepnya. Stepnya itu apa? Langkah-langkah untuk membuat expository text. Jadi sebelum itu ya, mungkin kita memberikan contohnya ya. Kalau untuk expository text itu kebanyakan memang contohnya sesuatu yang bermanfaat. Nah, teks-teks yang bermanfaat contohnya kayak apa? Koran. Koran termasuk apa? Memberikan informasi. Terus apa lagi ya? Sesuatu yang memberikan informasi yang bagus, memberikan manfaat buat kita. Berupa teks tadi. Apa saja? Buku-buku pelajaran, ya. Buku teks akademik bisa. Terus apa lagi? Majalah, bisa majalah juga. Ya. Itu adalah contoh-contoh teks expository text. Memberikan informasi yang bermanfaat. Tadi kayak koran, ya, buku majalah, buku pelajaran, ataupun buku yang isinya memang memberikan kita ilmu baru. Itu bisa termasuk ke expository text. Namanya kan teks. Bukan teks. Tadi ya, harus faktual atau fakta. Ya. Jadi isi bukunya itu memang harus benar-benar fakta. Tidak ada yang namanya hoax ataupun berita hoax. Itu untuk expository text. Untuk strukturnya, ya. Ketika kita membuat expository text itu harus ada strukturnya juga. Ya. Struktur itu penting untuk sesuatu yang berbau teks. Ya. Semuanya harus mempunyai strukturnya. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada introduction. Yang kedua itu ada yang namanya body paragraph. Yang ketiga ada conclusion. Introduction. Di sini
Untuk introduction hanya memperkenalkan kenapa sih harus makan makanan yang bergizi. Jelasin. Kalau di sini misalkan kalian tulis ya semuanya, misalkan selain membuat kita sehat, makan makanan bergizi juga sangat membantu untuk pencernaan kita, untuk pertumbuhan, ya, untuk pola pikir kita, ya, pola kesehatan juga sangat bagus. Ya. Banyak sesuatu yang bisa kalian isi di sini. Betapa pentingnya makanan yang sehat ataupun bergizi. Terus ada yang terakhir adanya conclusion. Conclusion itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya ada di sini. Kesimpulan dari semuanya. Nah, itu untuk strukturnya. Nah, dan sekarang how to ya make the text. Ya. Untuk sekarang bagaimana sih cara membuat teksnya? Nah, pertanyakan. Bertanya, gimana sih cara membuat teksnya? Untuk membuat teksnya itu ada langkah-langkahnya. Ya, ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu adalah yang namanya push copy. Jadi push copy itu adalah di sini kita bahas stepnya. Push copy itu adalah memilih topik. Nah, di sini dijelaskan pick a topic you are interested in, such as SEO, recycle, healthy lifestyle, or technology in daily life. Jadi di sini kalian cari topik yang benar-benar menurut kalian menarik. Kalian mau topiknya mau kesehatan, mau teknologi, ya, ataupun mau perihal pendidikan, ya, perihal apa lagi? Pokoknya sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat. Pendidikan bisa, teknologi juga bisa, seperti itu. Nah, ini topik yang kalian mau seperti apa? Yang kedua adalah make an outline. Nah, make an outline. Ya. Di sini kalian sudah masuk ke isinya. Sudah masuk ke isinya, make an outline itu isinya tadi struktur. Ya. Jadi ketika kalian mau membuat expository text, kalian sesuaikan lagi ke strukturnya. Jadi ada pengenalannya, ada isinya, ada rangkumannya. Jadi kalau kalian sudah dapatkan topiknya yang menurut kalian menarik, mau tentang olahraga bisa. Nah, setelah itu dijelaskan di make outline-nya. Nah, terus di sini juga yang ketiga adalah write the draft. Oke, sebelumnya main outline itu kalian hanya mencari fakta dan datanya saja. Fakta dan datanya kalian cari, misalkan tentang tadi kesehatan kalian datanya data dari mana, dari buku apa, ya, buku biologi, buku kesehatan lainnya, atau dokter nanya-nanya ke dokter. Nah, itu pokoknya kalian seperti menginterogasi ataupun cari faktanya, cari fakta dan data. Ya. Jadi ketika kalian mau membuat teks itu tidak bilang hoax, tidak dibilang palsu. Jadi kalian membuat teks ya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan ahlinya gitu. Ya. Tanyain ke dokternya ataupun kalian baca buku kesehatannya gitu. Nah, baru di sini write the draft. Nah, di sini ada kata write itu kan menulis. Berarti di sini kalian sudah masuk ke menulis teksnya. Ya. Menulis teksnya itu ya sesuai dengan struktur. Ya. Make an outline and write the draft itu sangat berhubungan. Ya. Sangat berhubungan. Ketika kalian mempunyai rencana, ya, rencana ini untuk make an outline. Intinya kalian rencananya mau dibuat seperti apa saja, faktanya dikumpulin, baru seperti
kalian tulis draftnya sesuai dengan introduction, ya, pengenalannya, terus body paragraf isinya, terus ada pembahasan juga kesimpulannya. Nah, yang kelima, yang keempat, use language feature. Ya, language feature itu adalah unsur kebahasan. Unsur kebahasan itu apa? Jadi unsur kebahasan itu adalah bahasa apa saja sih yang kita boleh gunakan ketika kita membuat teks. Bahasa apa saja sih yang harus kita keluarkan, ya, kalau membuat teks. Yang pertama adalah use formal and objective language. Ya. Jadi kalian menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang bagus. Misalkan contohnya apa ya? Bahasa formal itu sesuatu yang memang sangat penting. Ya. Contohnya kalian menanyakan ke dokter, ya, dok ini gimana? Kalian jangan menggunakan bahasa itu. Dok ini gimana? Tapi kalian bisa lebih ke bahasa formal. Dok bagaimana dengan ini? Kan beda. Formal dan non formal. Kalau non formal itu bahasanya ya seperti kalian ngobrol sama teman biasa. Itu sudah bahasa non formal. Tapi kalau bapak di sini bapak menggunakan bahasa formal, bahasa resmi. Kita bisa bilang bahasa tidak baku, bahasa baku. Terus ada lagi yang kedua, write present tense, ya, or general tense. Gunakan present tense. Terus ada lagi, connect your ideas with transition word. Nah, ini termasuk ke pembahasan yang kita kemarin, ya, tentang connecting word atau transition word di bagian order, urutan, ya. Nah, kalian harus menggunakan kata first, second, third, fourth, next, then, dan sebagainya, ya. Sama ini pakai, ya, transition word ataupun connecting word bagian order. Order itu apa kembali? Urutan, ya. Nah, urutan. Jadi kata first, second, third, ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, selanjutnya. Nah, itu untuk pembahasan expository text, ya. Jadi yang kelima adalah remove and edit. Edit. Ketika ada yang kurang, ataupun yang harus perlu diperbaiki, ada yang namanya diedit. Kan masih berbentuk teks, ya. Sebelum kita upload ataupun share, membagikan, ya, share to the other people, ya, before share to the other people, ya, we must edit, remove and edit, ya. Kita harus edit dulu. Takutnya ada yang typo, takutnya ada salah data, ya, takutnya kurang rapi atau bagaimana. Saya itu upload bagikan ke teman-teman sekalian, ya. Itu untuk expository text. Untuk contohnya memang banyak, ya, sudah kalian pahami, ya. Kita kayak pelajaran, ya, termasuk expository text, buku majalah, koran, apalagi koran kan memberikan informasi yang banyak, ya. Ada yang tentang kesehatan, teknologi, dan lain-lain. Mungkin sekarang mah lebih ke media, sosial media, ya, kayak TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, ya, banyak, ya, memberikan info-info, ya, tentang data-data penting, ya, kayak memberikan informasi, kayak teknologi, karena ada HP yang keluaran baru, yang apa saja, kelebihan apa saja, contohnya ada iPhone 20 keluar, itu bisa kalian buat expository, ya, memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Teknologi itu salah satu kemajuan teknologi. Mungkin itu yang sudah kita bahas sekarang. Ada expository. Ini baru kita bahas di kelas 10, ya. Tidak ada di kelas 7, 8, 9.
supply chain. Are you understand? Yes. Okay, good. Yeah. Okay, I think enough for today. So before that, I'm sorry if I have